Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, teman-teman, ada perubahan sedikit lagi ya mengenai training tempat tinggal mes PT IWIP. Sekarang mes training sudah bukan di akomodasi A lagi, tapi sudah pindah ke mes C PT IPK. Sekarang anak-anak welder yang training sudah mulai tinggal di mes C ya. Oke, dan video saya kali ini kita akan bongkar atau cari tahu hal-hal mengenai training welder, mulai dari tempat mes sampai tempat pemotongan memakai blender sampai pengelasan. Nah, itu saja video dari saya. Video yang teralay, terkere dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita go ke tempat training welder. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di mes IPK, tempat training anak-anak welder dan skill-skill yang lain juga. Tinggal sekarang sudah di mes IPK mes C, akomodasi C atau mes C ya. Oke, sekarang kita akan telusuri mes training anak-anak welder PT IWIP. Oke, go. Ini dia mes IPK. Halo. Oke, teman-teman, itu tadi video saya mengenai mes ya PT IPK atau mes C. Dan sekarang mes C nya sudah ditinggal oleh anak-anak training ya. Sudah bukan cuma training welder, tapi sekarang DT juga sudah tinggal di mes C. Dan anak training juga sudah tinggal di mes C. Mereka masih bergabung dengan karyawan PT IPK ya. Dan itu adalah perubahan baru mengenai tempat tinggal anak-anak training PT IWIP. Sudah bukan tinggal di akomodasi A lagi, tapi sekarang sudah pindah tinggal di mes C PT IPK ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke tempat pemotongan anak-anak training welder ya. Ikuti video saya, jangan pernah bosan-bosan. Kalau oke, biar tersubscribe, terpapa. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tempat anak-anak training welder pemotongan memakai blender. Oke, let's go. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di pemotongan lipe ya. Pemotongan anak-anak training welder
Nah, ini dia binatang komodo guys. Jalan ke training pemotongan. Saya ketemu sama hewan komodo ya kalau di sini. Tara lari. Ini. Nah guys. Ketemu sama hewan komodo. Terus dia lari atau tidak nih? Terus Tara lari. Dia hewan komodo guys. Saya tidak membunuhnya, saya cuma usir agar dia pergi jauh. Oke, sekarang oke guys, sampai ke tempat pemotongan anak-anak welder. Di sini pemotongan bukan pakai gurinda ya, tapi pakai blender. Ini dia sampah pemotongan anak-anak training welder. Ini dia guys, blender pemotongan. Biasa kalau di training yang dipakai bukan gurinda atau segala macam, tapi yang dipakai blender pemotongan. Dan yang ini adalah volume setelan api, yang ini setelan angin, volume setelan angin, dan yang ini volume angin tembak. Nah, cuman saya mau tes, cuman oksinya lagi habis sama LPG lagi habis. Nah, itu oksi, yang biru itu oksi. Yang biru ini oksi, cuma lagi habis. Dan yang merah itu LPG. Nah, LPG punya jalur kabelnya atau jalur selangnya itu warna merah. Merah menandakan bahwa ini darurat. Ya, darurat dan harus cepat. Dan biru menandakan, saya tidak tahu, saya asal ngomong saja, sedang aja lah. Ya. Dan oksi LPG, oksi nih, yang biru Yang biru ini oksi. Oksi ini sistemnya itu angin keluar. Dan yang LPG itu adalah sistem angin masuk. Jadi yang paling ditakuti adalah LPG. Ya, kalau sekali kena api langsung meledak seperti bom atom, guys. Kalau LPG ini biasa saja. Kalau mulutnya ini kalau retak atau patah, palingan larinya seperti roket. Nah, cuma sayang, ini oksi sama LPG lagi habis, stoknya lagi habis, dan tidak ada udara yang ada di dalam tabung. Jadi saya tidak bisa praktek untuk pemotongan. Tapi yang jelas kalian tahu, pemotongan di sini adalah memakai blender. Ini LPG.
Cuman saya yang di sini sudah, oh masih ada. Ini masih ada. Nah, ini namanya LPG. Ya, LPG itu yang warna merah. Jadi hati-hati sama LPG ini, kalau sekali kena percikan api langsung ledaknya seperti bom. Dan yang tabung di kolong ini namanya APAR, tempat alat untuk meredakan atau mematikan api atau bahaya lainnya. Yang jelas fokusnya ke api. Ya. Tuh. Jadi teman-teman, oke guys, sekarang kita melakukan pengenalan alat. Ini namanya blender, dan ini adalah setelan angin tembak, volume angin tembak. Dan ini adalah volume setelan api, ya, setelan api. Dan ini adalah nozzle. Oke, karena oksi sama LPG lagi habis, jadi saya tidak bisa mempraktikkan caranya memotong karena stok oksinya lagi habis. Yang jelas perlu kalian ketahui bahwa selang yang biru ini adalah selang menuju ke LPG, ke oksi. Dan ini selang merah ini adalah selang menuju ke LPG, ya, ke tabung merah. Dan ini menuju ke tabung biru. Nah, oke. Nah guys, karena tabung sama oksinya lagi habis, jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai teknik pemotongan. Ya, kalau besi tebal ini, ya, biasanya kalau di ujian pemotongan, kalau sekarang sudah tidak ada ujian pemotongan lagi ya, palingan ada cuma disuruh potong besi setipis ini aja ya, ini, ya. Kalau besi setebal ini, kalau disuruh cara memotong bulatan, caranya itu blender harus ditempel atau dilekat ke besi tersebut seperti ini, perahu sampai meleleh, lalu kasih lurus, angin tembak full, lalu mulai jalan buat bulatan, ya, buat bulatan. Jangan sampai angkat begini. Kalau angkat begini nanti tidak tembus, ya. Kalau satu kali jalan kau rasa tidak putus, nozzle-nya itu digoyang-goyang, bikin bentuk huruf W agar bisa putus, ya. Dan kebanyakan training anak-anak welder itu mereka masih keliru dalam pemotongan besi setebal ini, ya. Ini mereka masih keliru, sehingga ada sebagian orang yang pemotongannya juga, sebagian anak-anak welder juga yang pemotongannya juga besi setebal ini tidak putus, ya. Palingan hanyalah besi setebal ini aja. Ini adalah besi tipis, ya. Ini besi tebal. Nah, cuman saya mau praktek tapi oksi sama LPG lagi habis, guys. Oke. Oke, teman-teman. Nah, itu tadi presentasi saya atau pengenalan alat blender. Yang jelas pemotongan atau training di sini besi sebanyak ini, ya, itu. Nah, itu dia besi.
besi yang tadi kalian lihat sebanyak itu, pemotongannya di sini tidak pakai gurinda. Pemotongannya di sini memakai blender. Ya, ini pemotongannya memakai alat ini. Ya. Jadi jangan berpikiran bahwa bangunan yang ada di sebesar ini ya dibangun itu pemotongannya besi-besi itu memakai gurinda. Salah. Tapi pemotongannya itu memakai blender ini. Atau sebagian lagi memakai gurinda, sebagiannya lagi memakai pemotongan laser. Nah, oke teman-teman, ini menyangkut tentang training pemotongan anak-anak welder, dan ikuti saya terus. Dan sekarang kita akan lanjut ke workshop pengelasan, workshop baru ya. Dan nanti di workshop pengelasan baru kita akan tahu gimana cara kerjanya anak-anak welder pengelasan. Nah, sekarang selesailah presentasi saya atau video saya mengenai pemotongan anak-anak training welder. Oke, sekarang ikuti saya terus. Let's go. Oke guys, sekarang sudah sampai di tempat pengelasan workshop baru anak-anak welder. Ya guys, ini dia tempat pengelasan. Proses mobil Hino naik ke tempat pengelasan. Coach. Hey, mana? Nah, di sini. Nah, ini dia mobil yang tidak bisa naik, guys. Oke, guys, ini dia workshop pengelasan. Ya, maaf karena saya tidak masuk ke workshop pengelasan karena saya lagi takut. Ya, itu yang helm merah lagi ngobrol itu dua orang itu, satunya Pak Yanto dan satunya ada Coach Nungke. Saya lagi takut masuk karena takut dimarahi sama orang Cina, guys. Ya. Dan saya cuma banyak ngomong-ngomong saja tentang cara pengelasan anak-anak training pengelasan welder. Ya. Ini dia bahan yang sudah mereka ngelas. Ya. Di sini kita disuruh training, setelah training selesai kita akan disuruh ngelas ya. Dan cara ngelas di sini hanya mereka butuhkan 3 cara las. Ini dua las ini adalah bawah tangan. Ya, ini adalah bawah tangan. Dan yang ini adalah vertikal. Las vertikalnya itu berbentuk huruf W. Dan ini adalah bawah tangan. Ya. Bawah tangan, ya. Oke, guys. Jadi saya tidak presentasi langsung karena saya lagi takut masuk ke workshop pengelasan. Ya, kalau pengelasan untuk sambungan bawah tangan itu harus begini ya, guys. Nah, itu lurus begini. Tapi kalau sambungan T harus setara begini ya, lurus berapa derajat ya. Jangan kesebengkok begini, jangan miring begini atau miring begini ya. Begini, nanti hasilnya tidak jadi, tidak bagus. Jadi harus setara begini ya. Ini jalan, kita bayangi saja biar elektrodanya itu selesai sama dia habis sendiri ya, dia selesai sendiri. Jangan kita tarik-tarik begini. Nah, kalau kita tarik-tarik seperti begini nanti hasilnya tidak bagus. Jadi kita cuma bayangi saja sampai las elektrodanya selesai ya.
Saya cuma bayangi saya, jangan kita tarik-tarik elektroda. Dan untuk vertikal, besinya itu begini ya, berdiri begini ya. Besinya berdiri. Nanti kita kalau ngelas, kita bikin bentuknya itu W. Cek, 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 sampai naik sampai habis ya guys, sampai habis. Nah, ini dia teknik, ini dia las vertikal ya. Ini dua las ini adalah bawah tangan, dan yang di pinggir ini sambungan T. Nah, itu saja 3 soal ujian yang harus dilengkapi dan harus lincah dalam mengelas di PT IWIPS ini, yaitu sambungan T, bawah tangan, dan vertikal. Ya, horizontalnya tidak ada ya di sini, tidak diajarkan. Oke, itu saja presentasi dari saya. Oke guys, ini dia adalah tadi saya sudah jelaskan mengenai cara ngelas di sini yang harus kalian perbaiki atau apa ya. Ini kalian sudah tahu tadi yang saya jelaskan sedikit ya. Oke, itu saja video dari saya mengenai tahap las dari PT IWIPS ya. Lebih dan kurang saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya. Oke, itu saya video dari saya. Salam.